Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kezia Cassandra dari kelompok 2 B2 Fisioterapi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara memandikan dan mengkafani jenazah. Pertama-tama, untuk memandikan jenazah. Yang pertama yang harus disiapkan untuk memandikan jenazah adalah tempat untuk meletakkan jenazah. Nah, yang kedua itu ada 3 buah ember yang berisikan air. Ember pertama diisi air biasa, lalu ember kedua diisi oleh air yang dicampur daun bidara dan sabun. Nah, setelah itu ember yang ketiga diisi dengan air dengan berisi atau dicampurkan dengan kapur barus. Nah, setelah itu jenazah diletakkan di tempat yang tertutup yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu kain penutup jenazah disingkirkan atau dilepaskan dari jenazah. Namun pada bagian kemaluan jenazah ditutup dengan kain lain atau dengan kain apapun. Setelah semua alat sudah disiapkan dan jenazah sudah diletakkan di tempat tertutup, maka jenazah akan siap untuk dimandikan. Nah, hal pertama yang harus dilakukan untuk dalam memandikan jenazah adalah melepaskan atau menyingkirkan kain penutup jenazah. Namun, pada kemaluan jenazah tetap ditutup dengan kain atau apapun. Nah, yang pertama-tama dilakukan adalah mengeluarkan kotoran dari jenazah dengan cara menekan-nekan perutnya. Lalu disiram. Nah, setelah selesai mengeluarkan kotoran dan membersihkan kotoran dari jenazah, lalu menyiram jenazah dengan air mulai dari anggota wudhunya sebelah kanan. Nah, lalu disiram secara dengan bilangan gasal mulai dari 3, 5, atau seterusnya. Dimulai dari air biasa, lalu air yang berisi daun bidara atau sabun, dan air kapur barus. Disiram. Nah, untuk jenazah perempuan diwajibkan membagi rambutnya menjadi 3 jalinan, lalu dipintal dan dikeringkan dengan handuk. Nah, sebaiknya jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan kecuali mahramnya. Contohnya, seorang istri boleh memandikan jenazah suaminya, begitupun sebaliknya jenazah istri juga boleh dimandikan. Nah, setelah dimandikan, maka jenazah akan dikeringkan dengan menggunakan kain. Lalu setelah dikeringkan, jenazah ditutup kembali menggunakan kain. Lalu dipindahkan ke tempat untuk mengkafani. Nah, setelah jenazah dimandikan, maka kita akan mengkafani jenazah. Nah, setelah menyiapkan meja atau tempat untuk meletakkan jenazah, maka kita harus menyiapkan 7 buah tali yang disusun dari kepala hingga kaki secara sejajar. Ini ada 7 buah tali. Lalu siapkan 3 buah kain. Siapkan 3 buah kain atau 3 lembar kain. Disusun di atas tali-tali tadi. Siapkan 3 buah kain. Nah, setelah siapkan 3 lembar kain atau 3 buah kain secara berurutan. Itu untuk
jenazah laki-laki 3 kain, sedangkan untuk jenazah perempuan itu ada 5 kain. Itu sudah termasuk kain basahan, kerudung, dan baju kurung. Jadi semua bagian tubuh harus tertutup. Setelah disiapkan kain seperti ini, letakkan jenazah di atas kain. Letakkan jenazah di atas kain. Lalu tutup jenazah dengan menggunakan kain yang telah disiapkan tadi dari arah kanan ke kiri. Lalu sebelah kiri. Jadi kain yang di dalam ini dilepaskan dulu. Nah, setelah selesai, kain sebelah kiri ke sebelah kanan. Lalu tali-tali yang tadi diikat dengan cara membuat simpul pada kain di badan sebelah kiri jenazah. Jadi tali-tali tadi disimpulkan ke badan sebelah kiri jenazah. Nah, seperti ini contohnya. Sama seperti perempuan juga, tapi untuk yang perempuan menggunakan 5 kain. Nah, setelah dikafani, jenazah diberi wangi-wangian. Namun tidak untuk jenazah yang sedang ihram. Jenazah yang sedang ihram tidak perlu diberi wangi-wangian dan tidak usah. Itulah tata cara memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Kezia Cassandra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.